Selamat siang bagi kita semua, saya Tidak Messi Budi Sidauru dengan NIM C1J02121 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran kas. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama definisi anggaran kas, yang kedua tujuan penyusunan anggaran kas, yang ketiga kegunaan anggaran kas, yang keempat faktor yang mempengaruhi anggaran kas, yang kelima, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Dan terakhir, penyusunan anggaran kas. Langsung saja materi pertama yaitu definisi anggaran kas. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa yang akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Yang ke-8, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Materi selanjutnya yaitu kegunaan anggaran kas. Kegunaan anggaran kas yang pertama yaitu menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kembali kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang terakhir, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Terdapat pada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk atau jasa, semakin besar jumlah kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan membeli produk atau jasa, semakin kecil jumlah kas keluar yang diperlukan. Yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap, contohnya tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau PV untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, terbagi atas 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan.
Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan akunting keuangan. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Anggaran kas dalam bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga teman-teman dapat mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.